Tuan kita benar-benar tahu kemana harus menuntun kita tiap hari, Bahula. Dia tidak pernah gagal mencarikan rumput yang lezat untuk kita. Benar, Gangga. Dia sangat menyayangi kita dan juga anak-anak kita. Dia berangkat tiap hari dengan doa-doa dan Yang Kuasa selalu menyertainya. Tapi rumput hari ini benar-benar lezat rasanya. Semua hal di Vrindavan terasa lebih indah saat Krishna memainkan sulingnya yang mengagumkan. Kelihatannya aku datang terlambat. Dasar binatang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa hanya untuk menangkap sapi yang lambat itu. Terus lari, Gangga. Lari secepat mungkin. Dia pasti akan menangkapnya sekarang. Dasar binatang tidak berguna. Ayo bangun, Gangga. Ayo bangun. Lari. Kucing itu pasti akan kelaparan kalau aku tidak turun tangan. Aku juga ingin melihatmu memakan makananmu. Tapi sayang, Tuan Kamsa sudah memanggilku. Musikmu membuatku sangat ringan, Krishna. Aku jadi ingin terbang seperti burung. Kau perlu sayap untuk terbang, Madu. Itu geli, hentikan. Aku keracunan. Sekarang kau lebih cantik dari merak, Madu. Kepakan sayapmu dan terbanglah. Ayo terbang. Kau sudah mempermalukanku. Tidak mau meskipun ku beri ini. Di mana mereka? Ada kabar dari Pralamba? Harusnya dia sudah kembali sekarang. Maaf Raja Kamsa, kami belum mendapat kabar dari Pralamba. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa mereka belum memberi kabar? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu kabar kebebasanku. Pasti ada seseorang yang cukup cerdik yang bisa membunuh malaikat mautku sebelum dia datang menjemputku. Vatsasura. Ada apa? Tuan memanggilku. Aku punya misi penting untukmu. Aku mau kau membunuh malaikat mautku sebelum dia membunuh ramalan dan membunuhku. Jangan takut, tuanku. Sudah menjadi kesenanganku untuk melahap anak kecil yang lezat. Aku yakin Yang Kuasa pasti mengawasiku. Kau salah, yang mengawasimu sekarang adalah aku. Tunggu, aku mohon. Apa? Mau minta ku lepaskan? Setelah aku membunuhmu tadi? Maaf, tapi aku lapar sekali. Aku tidak memintamu melepaskanku. Cukup beri aku sedikit waktu untuk pulang dan mengucapkan selamat tinggal pada anakku Tara dan memberinya makan untuk terakhir kali. Rasa takutmu sudah membuatku gila. Apa kau kira aku akan mempercayai kata-katamu itu? Tidak mungkin. Aku mohon. Ini adalah Vrindavan dan Krishna adalah tuanku. Aku tidak akan memberi janji palsu. Aku sumpah aku akan kembali supaya kau bisa menyantapku nanti. Kenapa aku harus menunggumu lagi kalau aku bisa memuaskan rasa laparku sekarang?
Dari mana sebaiknya ku makan? Tolong dengarkan aku. Aku mohon. Aku baru saja melahirkan anakku kemarin. Dan dia butuh minum susuku untuk pertumbuhannya. Aku mohon. Izinkan aku menyusuinya untuk terakhir kalinya. Dan aku akan kembali untuk menyerahkan diriku padamu. Kau serius? Aku belum pernah seserius ini. Baiklah, sekarang berikan anakmu makan dulu. Lalu ucapkan selamat tinggal pada anakmu dan kembali padaku besok pagi. Kalau tidak, aku akan memakan kau dan juga anakmu. Terima kasih. Kau tidak bisa melakukannya, Subala. Ini cara memanggil angsa yang benar. Cara memanggil kodok maksudmu? Atau mungkin itu cara untuk memanggil monyet? Kurasa Krishna bisa memanggil para angsa. Aku? Tidak, kupikir ini bukan ide yang baik. Itu ide yang baik. Ayolah saudaraku, suaramu cukup merdu untuk melelehkan mentega. Aku yakin kau bisa memanggil mereka. Iya, Krishna. Ayo panggil mereka. Kalau memang itu keinginan kalian. Oh tidak. Awas, Subala. Sudah kubilangkan ini bukan ide yang baik. Daripada main seperti itu, lebih baik melakukan sesuatu yang berguna. Maksudmu seperti makan siang? Tidak, maksudnya seperti pergi ke atas sana dan memetik beberapa apel. Karena kami membutuhkannya untuk membuat jus yang manis dan lezat. Benarkah? Untuk minuman lezat itu aku akan carikan yang banyak. Akan kuperlihatkan bagaimana cara memetiknya. Aku juga bisa. Bahula, aku senang melihatmu pulang. Saat kau tidak kembali dengan yang lainnya, aku pikir... Ibu. Tara. Aku mengkhawatirkan ibu. Aku berdoa terus supaya ibu pulang dengan selamat. Syukurlah kau selamat, Bahula. Aku pikir kau sudah tertangkap harimau itu tadi. Tara sayang, biarkan ibu melihatmu. Ibu ingin melihatmu dengan jelas supaya bisa terus mengingatmu sepanjang hidup ibu. Ibu kan punya waktu banyak melihat aku. Ada apa, Bahula? Harimau itu memang menangkapku. Ibu luka tidak? Tidak, anakku sayang. Kalau begitu tidak usah khawatir. Sekarang ibu aman. Sekarang, tapi tidak besok. Maksud ibu? Ibu sudah berjanji pada harimau itu karena dia membiarkan ibu menemuimu dan menyusuimu untuk terakhir kalinya, anakku. Dan setelah itu ibu akan kembali ke guanya dan dia bisa... Ibu jangan meninggalkan aku. Aku tidak mau, Bu. Ibu juga tidak ingin melakukannya, tapi ibu harus melakukannya. Oh, bagus Dadi Loba. Sedikit lagi kau akan meraihnya. Kau harus lebih hati-hati, Dadi. Oh, kalau apelnya tidak kita dapatkan sebelum gadis-gadis itu datang, aku tidak akan bisa minum jus lezat itu. Jangan menangis, Madu. Aku akan mengambilkannya untukmu. Benarkah? Sebanyak yang kau mau. Setelah itu kita berlomba. Berlomba?
Ayo, dasar lambat. Kejar anak sapi itu kalau kau bisa. Ayo. Mungkin kalau aku membisikkan hal manis padamu, kau bisa lebih cepat. Ayo, ayo, mu, cepat. Ayo. Iya, bukankah itu kelihatannya lezat? Kau akan mendapatkannya nanti. Teruslah lari lebih cepat lagi. Kita akan menang. Teruslah berjuang demi hadiah yang lezat. Sesuatu yang besar, manis dan lezat. Aku tidak tahan lagi. Aku harus cepat menyelesaikannya. Keren lagi. Yang biru itu, aku bisa merasakan dialah malaikat maut Kamsa. Dan aku tahu cara untuk mendekatinya dan menghancurkannya. Itu pasti. Ini kelihatannya sudah cukup untuk membuatmu tumbuh dan sehat, anakku. Sekarang, ibu harus pergi. Jangan, Bu. Jangan pergi. Ibu harus pergi, Tara. Ibu sudah berjanji padanya. Dia kan binatang buas. Dan ibu harus menepatinya. Saudari-saudariku, tolong jaga anakku ini seperti anak kalian sendiri. Sayangi dia. Ibu, jangan pergi. Jangan pergi, Bu. Bahula, aku tahu kau mau kemana. Itu mengagumkan sekali, tapi kau tidak perlu melakukannya. Kau masih muda dan Tara membutuhkanmu. Sementara aku sudah tua dan hidupku tidak akan lama lagi. Kau berjanji menjadi makanan harimau itu. Biarkan aku yang menggantikanmu. Cepatlah, pemenangnya akan mendapatkan jus apel yang sangat lezat. Ayo cepat. Ayo lebih cepat lagi. Aku menang. Tidak, aku yang menang. Aku yang menang. Anak sapiku masuk duluan. Tunggu dulu. Tidak ada dari kalian melewati garis finish. Anak sapi inilah yang duluan melewatinya. Di mana anak yang berlomba bersamanya? Kalau tidak ada yang mengaku, biar aku saja. Kurasa anak sapi ini ingin membawaku jalan-jalan. Pergilah Krishna. Ayo. Ya. Kenapa aku membiarkan diriku ditipu oleh sapi pembohong itu? Tapi kalau dia melakukan itu, aku akan memakan dia dan juga anaknya. Itu tidak perlu. Aku sudah kembali sesuai janjiku. Bagus, aku akan memakanmu sesuai janjiku. Berhenti. Makan saja aku. Sapi hanya makanan buatmu. Tapi kalau kau memakanku, tidak ada yang akan memburumu lagi. Tidak, jangan dengarkan dia. Benar juga orang tua itu. Dia sering membawa para penduduk memburuku. Ya, aku akan memakannya. Tara, tidak. Pergilah anakku.
Tapi aku tidak mau hidup tanpa ibu. Empuk dan nikmat. Tidak, jangan. Makan aku saja. Pikirkan baik-baik harimau. Makan saja aku. Sapi itu makanan yang nikmat. Tapi yang kecil itu pasti lebih nikmat dan empuk. Lalu, kalau ku makan yang tua itu, aku akan aman. Baiklah, baiklah. Ku makan saja kalian semua. Bukan dia yang lelah, aku yang kelelahan menaikinya. Cukup. Kau sudah membuktikan dirimu, teman kecilku. Kau tidak akan seperti anak sapi. Kau kuat sekali. Lari! Ayo lari! Dia iblis. Jangan khawatirkan aku, Subala. Sebaiknya kau lari dengan yang lainnya. Oh tidak, Aku lapar. Tapi yang mana dulu yang akan kumakan? Mungkin anak sapi itu makanan pembuka yang lezat. Makan saja aku, dagingku lebih lembut. Tapi lepaskan ibuku. Tidak, dagingnya tidak begitu banyak dan tidak akan memuaskan rasa laparmu sama sekali. Makan saja aku dan tolong lepaskan dia. Tolong, makan saja aku dan lepaskanlah dua sapi ini. Kalau memakanku, hatimu akan merasa bangga dan perutmu juga akan kenyang. Anak sapi itu iblis. Jangan khawatir, Subala. Krishna bisa menghadapinya. Kami mendengar suara keributan dari jauh. Apa yang kalian lakukan? Memetik apel untuk kalian. Dan berkelahi dengan orang itu. Jangan. Tolong pegang ini, Balaram. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Kau sudah membuat pilihan yang salah. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Ibu sapi itu sudah berjanji kalau sudah menemui anaknya aku akan memakannya. Bukankah dia sudah jujur? Apa kejujurannya tidak perlu diberi hadiah? Kalau begitu anak sapinya saja. Tapi anak sapi ini rela mengorbankan dirinya demi nyawa ibunya. Seharusnya kau menghormatinya. Baiklah, aku akan memakan pengembala itu saja. Kupikir harimau hewan yang terhormat. Bagaimana kau bisa tega memakan orang tua yang bahkan tidak bisa melawanmu lagi? Maafkan aku, Krishna. Aku sudah bersikap seperti iblis daripada harimau yang terhormat.
Krishna, bagaimana aku bisa berterima kasih? Kau sudah menyelamatkan Tara. Dengan membesarkannya menjadi sapi cantik sepertimu. Kemarilah, aku punya sesuatu untukmu. Demi menghargai sikapmu yang jujur dan berani, hutan ini selamanya akan dikenal sebagai Bahu Levan. Tenanglah, lidahmu membuatku geli. Kenapa kau tidak menjilati ini saja?